Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my channel. Langkah pertama, buka aplikasi Fisika Semapa. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Kemudian pencet next atau panah sebelah kanan. Kemudian next, kita pilih laboratorium maya. Next, dan kita pilih laboratorium maya yang dipakai. Bisa juga masuk lewat link. Untuk linknya cek di bio ya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita play videonya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung ke percobaan. Pada percobaan kali ini, besaran yang akan diubah nilainya yaitu tegangan atau V. Sedangkan hambatan atau R akan kita biarkan di 500 ohm. Dan besaran yang kita amati yaitu arus listrik. Yuk kita langsung ke percobaan. Pertama, kita ubah tegangan menjadi 1,5 volt. Ketika tegangan 1,5 volt dan hambatan 500 ohm, maka arusnya sebesar 3 mA. Kemudian, kita ubah tegangan menjadi 3 volt. Ketika tegangan 3 volt dengan hambatan 500 ohm, maka arusnya sebesar 6 mA. Selanjutnya, kita ubah tegangan menjadi 4,5 volt. Saat tegangan 4,5 volt, hambatan 500 ohm, maka arusnya sebesar 9 mA. Kemudian kita ubah tegangan menjadi 6 volt. Ketika tegangan 6 volt, hambatannya 500 ohm, maka besar arusnya 12 mA. Yang terakhir, kita ubah tegangan menjadi 9 volt. Ketika tegangan 9 volt dan hambatan 500 ohm, maka arusnya sebesar 18 mA. Variabel bebas adalah besaran yang diubah. Nah, dalam percobaan, besaran yang kita ubah adalah tegangan sumber, yaitu dari 1,5 volt menjadi 3 volt, menjadi 4,5 volt, menjadi 6 volt, dan menjadi 9 volt. Berarti, variabel bebas dalam percobaan ini adalah tegangan atau beda potensial. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan dengan hambatan tetap sebesar 500 ohm, diperoleh tegangan 1,5 dengan hambatan 500 ohm menghasilkan arus listrik sebesar 3 mA. Nah, di sini yang ditanyakan dalam satuan ampere. Jadi, kita harus merubah miliampere menjadi ampere. Ingat bahwa 1 mA sama dengan 10 pangkat negatif 3 ampere. Jadi, jika kita ingin mengubah 3 mA menjadi ampere, maka harus dikali dengan 10 pangkat negatif 3. Jadi, 3 mA sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 3 ampere. Sama dengan
0,003 ampere. Kemudian yang kedua, ketika tegangan 3 volt dengan hambatan 500 ohm, maka dihasilkan arus listrik sebesar 6 mA. Kita jadikan ampere, berarti 6 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,006 ampere. Kemudian, ketika tegangan 4,5 volt dan hambatan 500 ohm, maka diperoleh arus listrik sebesar 9 mA. Maka ketika dijadikan ampere, kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 3. 9 kali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,009 ampere. Selanjutnya, ketika tegangan 6 volt dengan hambatan 500 ohm, maka menghasilkan arus listrik sebesar 12 mA, di mana 12 mA ini sama dengan 12 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,012 ampere. Yang terakhir, ketika tegangan 9 volt dengan hambatan 500 ohm, maka diperoleh arus listrik sebesar 18 mA. Kita jadikan ampere, berarti sama dengan 18 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,018 ampere. Sekarang kita buat grafik data percobaannya. Nah, ketika tegangan sebesar 1,5 volt dengan hambatan 500 ohm, diperoleh arus listrik sebesar 0,003 ampere. Sekarang kita buat titik koordinatnya. Dengan tegangan 1,5 volt dan arus listrik 0,003. Kemudian, ketika tegangan 3 volt dengan hambatan 500 ohm menghasilkan arus listrik sebesar 0,006 ampere. Kita buat titik koordinatnya 3 volt dengan 0,006 ampere. Kemudian yang ketiga, tegangan 4,5 volt, hambatan 500 ohm, menghasilkan arus listrik sebesar 0,009 ampere. Kita buat titik koordinatnya 4,5 volt dengan 0,009 ampere. Selanjutnya, tegangan 6 volt dengan hambatan 500 ohm menghasilkan arus listrik sebesar 0,012 ampere. Kita tulis 6 volt dengan 0,012 ampere. Selanjutnya yang terakhir, tegangan 9 volt, hambatan 500 ohm, maka diperoleh arus listrik sebesar 0,018 ampere. Dibuat titik koordinatnya 9 volt dengan 0,018 ampere. Sekarang coba kita hubungkan. Nah, diperoleh grafik seperti ini. Grafiknya bergerak dari bawah menuju ke atas atau naik.
Berdasarkan tabel hasil percobaan dan grafik data percobaan, dapat dilihat bahwa semakin besar nilai tegangannya, maka arus listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Di sini, grafik data percobaan juga bergerak naik dari bawah ke atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beda potensial atau tegangan berbanding lurus dengan kuat arus atau arus listrik yang mengalir. Jadi, semakin besar tegangannya, maka kuat arusnya juga semakin besar. Semakin kecil tegangannya, maka kuat arusnya juga semakin kecil. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi variabel terikat dalam percobaan ini? Jelaskan. Nah, variabel terikat adalah besaran yang diamati atau besaran yang merupakan hasil pengaruh dari variabel bebas. Coba perhatikan video berikut ini. Nah, pada percobaan ini, variabel yang kita amati dan merupakan hasil pengaruh dari variabel lain berupa tegangan dan juga hambatan adalah arus listrik. Jadi, variabel terikat dalam percobaan adalah arus listrik atau kuat arus yang disimbolkan I. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi variabel bebas dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel bebas adalah besaran yang diubah-ubah atau besaran yang mempengaruhi hasil penelitian berupa variabel terikat. Coba perhatikan video berikut. Nah, dalam percobaan ini dapat kita lihat bahwa besaran yang kita ubah-ubah, kita naikkan, kita turunkan, yaitu tegangan atau beda potensial. Jadi, variabel bebas dalam percobaan ini adalah tegangan atau beda potensial yang disimbolkan V. Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi variabel kontrol dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel kontrol adalah variabel atau besaran yang tidak diubah-ubah dan nilainya selalu tetap. Coba perhatikan video berikut. Nah, pada video ini terlihat bahwa besaran yang tidak diubah nilainya adalah R atau hambatan. Nilainya selalu tetap pada 500 ohm. Jadi, variabel kontrol dalam percobaan ini adalah hambatan atau resistor yang disimbolkan R. Pertanyaan keempat, buatlah grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus dari data yang telah diperoleh dengan V pada sumbu Y dan I pada sumbu X. Nah, ini adalah grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus dengan catatan V pada sumbu Y satuannya volt dan I pada sumbu X satuannya ampere. Kalau masih bingung cara membuatnya, boleh direview ulang pada video sebelum ini ya. Pertanyaan kelima, tentukan besarnya hambatan berdasarkan grafik yang telah diperoleh dengan cara mencari gradien garis miring pada grafik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita perhatikan penjelasan berikut. Kita menggunakan titik koordinat pertama dan titik koordinat kedua. Diketahui bahwa di sini titik koordinat pertama yaitu X1, Y1 itu sama dengan 0,003,1,5. Sedangkan titik koordinat kedua yaitu X2, Y2 itu adalah 0,006,3. Yang ditanyakan yaitu gradiennya. Sehingga gradien dapat dicari dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 dikurangi X1. Kita masukkan Y2 di sini 3 dikurangi Y1 1,5 dibagi X2-nya 0,006 dikurangi X1-nya 0,003. 3 dikurangi 1,5 hasilnya 1,5 dibagi
0,006 dikurangi 0,003 hasilnya 0,003. 1,5 dibagi 0,003 hasilnya adalah 500. Jadi dapat disimpulkan bahwa hambatan dari percobaan yang telah kita lakukan sebesar 500 ohm. Pertanyaan ke-6, tentukan nilai hambatan berdasarkan rumus hukum Ohm. Nah, yuk simak penjelasan berikut. Diketahui bahwa hukum Ohm berbunyi kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian, sehingga dapat diperoleh rumus kuat arus pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan, berarti I sama dengan V, dan berbanding terbalik dengan hambatan, karena berbanding terbalik berarti tandanya per hambatan. Nah, yang ditanyakan nilai hambatan berdasarkan rumus hukum Ohm, berarti kita pindah ruasnya, R sama dengan V per I. Sekarang kita masukkan data pertama. Data 1, R sama dengan V per I. Diperoleh bahwa tegangan adalah 1,5 volt dan kuat arus sebesar 0,003, maka hambatannya sebesar 500 ohm. Kemudian data kedua, diketahui bahwa tegangan sebesar 3 volt, jadi 3 per kuat arusnya 0,006. Jadi R sama dengan 500 ohm. Kemudian untuk data ketiga, diketahui bahwa tegangannya sebesar 4,5 volt dibagi arusnya sebesar 0,009, maka R sama dengan 500 ohm. Data keempat, diketahui bahwa tegangannya sebesar 6 volt dibagi kuat arusnya 0,012 ampere. Jadi hambatannya sebesar 500 ohm. Kemudian data kelima, diketahui bahwa R sebesar 9 volt per I-nya sama dengan 0,018. Jadi hambatannya sebesar 500 ohm. Jadi dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan rumus hukum Ohm, R sama dengan V per I, di mana R adalah hambatan satuannya ohm, V adalah beda potensial atau tegangan satuannya volt, dan I adalah kuat arus satuannya ampere. Diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan percobaan, hasil dari nilai hambatan sebesar 500 ohm. Pertanyaan ketujuh, bandingkan nilai hambatan hasil perhitungan dari grafik berdasarkan hukum Ohm dan pengukuran eksperimen. Lakukan pembahasan dan ambil kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan grafik diperoleh hambatan sebesar 500 ohm. Berdasarkan rumus hukum Ohm diperoleh nilai hambatan sebesar 500 ohm. Dan berdasarkan pengukuran eksperimen diperoleh nilai hambatan sebesar 500 ohm. Maka nilai hambatan yang diperoleh dari perhitungan grafik, rumus hukum Ohm, dan pengukuran eksperimen hasilnya sama, yaitu 500 ohm. Ini berarti nilai hambatan hasil perhitungan grafik dan rumus hukum Ohm sesuai dengan nilai sebenarnya pada praktikum online yang telah kita lakukan.
Jadi kesimpulannya, hambatan dapat dicari menggunakan hasil perhitungan grafik, yaitu dengan rumus gradien garis miring, bisa juga dicari dengan rumus hukum Ohm, atau dengan melakukan praktikum online, atau mungkin dengan menggunakan praktikum dengan alat multimeter. Dan dalam percobaan yang telah dilakukan, nilai hambatan sebesar 500 ohm. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kegiatan kedua praktikum kali ini akan saya lanjut di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.